Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman lanjut lagi pembahasan materi masih mengenai klausa dan semua materi klausa sudah rampung ya. Mulai dari non clause saya singkat. Non clause, ingat posisi konektornya yang pertama bisa di awal dan umumnya mengikuti pola subject verb setelah konektor ya. Tidak ada koma di sini. Kemudian yang kedua, konektor non-clause itu bisa berada setelah verb. Nah, ini ciri-ciri non-clause-nya, posisinya. Juga masih subject verb. Dahulukan subject verb. Atau subject verb preposisi, konektor, subject verb. Adapun untuk adjective clause, posisinya yang pertama adalah subject, setelah subject ada konektor. Nah, kalau adjective clause justru teman-teman dahulukan yang langsung verb. Oke. Dan adjective clause juga bisa menjadi apositif ya. Ditanda dengan koma. Cuman ketika adjective clause menjadi apositif yang menjelaskan subjek, dia hanya bisa berada setelah subjek, tidak bisa mendahului subjek. Beda dengan jenis-jenis apositif lainnya bahwa dia bisa mendahului subjek. Tetapi adjective clause hanya bisa setelah subjek. Kemudian yang kedua bisa juga adjective clause berada setelah objek. Nah, jadi kalau dapat posisi konektor dengan non clause aja dan juga adjective clause itu sangat berbeda posisinya. Sehingga lagi-lagi teman-teman udah bisa menentukan pola seperti apa yang Anda prioritaskan untuk melengkapi konektor tersebut. Apakah subject verb atau langsung verb. Kemudian yang terakhir adalah adverb. Lagi saya singkat AC, adverb clause. Nah, untuk adverb clause posisinya bisa di awal, subject verb, koma, subject verb. Ini menjadi pembeda dengan di non clause. Kedua-duanya boleh di awal kalimat. Tetapi adverb clause menggunakan koma, non clause tidak. Atau dia bisa di tengah. Nah, oke, aman. Sekarang langsung di soal tentukan subject verb-nya. The forces artikel tidak ada koma di awal kalimat, verb-nya adalah are. Sini ada that, ini termasuk konektor. Kenapa? Dia diikuti verb. That ini letaknya setelah one, seperti benda dianggap. Jadi ada that setelah benda, makanya dia langsung verb. Benda, then verb. Ya kan? Oke. Berarti satu konektor verbnya sudah ada dua, berarti sudah mencukupi. Berarti teman-teman nggak boleh lagi tambah verb. Ya, kalau Anda tambahkan alfa bravo, berarti dia ini dianggap verb. Otomatis jumlah verbnya menjadi 3. Padahal konektornya hanya satu. Maka yang tersisa pilihan Charlie atau Delta. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Yang mana? Oke, Charlie. Iya. Jadi teman-teman yang tersisa adalah pilihan yang menggunakan konektor. Berarti setiap Anda tambahkan konektor, berarti tambah juga verb. Karena di soal sudah mencukupi dua verb untuk satu konektor. Ini bukan verb, ingat, verb ing bukan verb. Nah, maka yang benar adalah C. Nice. Berikutnya, dua. Seperti biasa, ketika preposisi di ujungnya adalah koma, itu cuma keterangan. Setelah koma nggak ada koma lagi, maka ini jadi subjek berupa benda, orang. Ada kata yang akhiran ed diikuti artikel yang menunjukkan ada objek, maka ed-nya dianggap verb. Oke, sudah lengkap ya, subjek verb. Maka pilihan verb coret.
Coba di pilihan nggak ada, di soal nggak ada konektor. Jadi nggak bisa tambah verb. Nggak boleh double verb kalau tidak ada konektor. Oke, berikutnya. Mana nih yang paling tepat? Oke. Delta. Ya, delta. Jadi boleh tambah verb dengan syarat ada konektor. 3. Silakan. Hati-hati. Dolphin subjeknya, kemudian verbnya home. Kalau ada ly berarti menunjukkan ada verb. Berarti change ini verb. Jadi kata dalam bahasa Inggris bisa jadi katanya sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya change. Change ini bisa benda, bisa kata kerja. Di sini dia sebagai kata kerja, salah satunya karena adanya ly, yaitu adverb. Dan salah satu fungsi adverb adalah menjelaskan kata. Makanya dianggap sebagai kata kerja. And apakah konektor, Sir? Bukan. Kok tahu dia bukan konektor? Karena nggak ada komanya. Itu yang pertama. Ingat, coordinate konektor itu ketika di tengah didahului oleh koma, sebelumnya subject verb, setelahnya sub. Oke. Berarti sudah 2 verb, maka nggak boleh lagi ada verb. Ya kan? Nah, alfa dengan bravo dicoret. Berarti mesti harus ada satu konektor. Makanya Charlie dengan delta ada konektornya. Yang mana nih yang tepat? Charlie atau delta? Charlie, karena sebelum that harus ada noun. Oke. Nah, alasannya gini. N salah satu fungsinya adalah kata sebelum dan setelahnya itu seimbang atau setara. Jadi fungsinya sebagai penyeimbang, ya, agar kata sebelum dan setelahnya itu sejenis. Nah, ini sebelum N ini benda. Berarti usahakan setelah N juga adalah benda. Nah, di antara pilihan yang awal katanya adalah benda adalah candi, bukan delta. Kalau delta kan konektor. Jadi bendanya dulu, kemudian konektornya. Gak usah ada verb lagi setelah konektor, karena di sini change sudah dianggap verb candi. Oke. 4. Jadi amannya teman-teman coret aja dulu pilihan yang pasti salah ya. Oke, subject verb seperti biasa. Nah, apa subject verbnya? Cari lagi hingga kata terakhir nggak ada lagi. Nggak ada lagi verb, nggak ada lagi konektor. Anda boleh coret alpha. Nggak mungkin double verb. Oke, yang tersisa menggunakan konektor. Nah, yang mana nih? Bravo. Ya, benar sekali. Karena di sini kan verbnya hanya satu. Berarti kalau ditambahkan konektor, verbnya juga harus ngikut. Makanya yang ada verb cuma di Brown. Charlie nggak ada verb. 5. Nah, ini sudah ada konektornya which. Kalau teman-teman sudah mulai mahir, which ini berada di posisi mana? Sebelumnya kata apa? Oh, ternyata plastik, benda. Berarti ketika ada which setelah benda, ternyata setelah blank ada kata lagi. Oh, ini bukan verb. Maka dahulukan which itu bertemu verb. Ternyata di pilihan nggak ada pilihan yang langsung verb. Berarti kalau nggak ada langsung verb ya cari subject verb. Dapatlah perahu, ya kan? Iya. Nah, 6. Otomatis during the fall ini bukan subjek karena dia cuma preposisi objek. Nah, ini skydiver, kemudian will fall. Udah lengkap. Maka semua verb coret lagi, guys. Nah, yang benar adalah Bravo. ya. Jadi boleh tambah verb dengan catatan tambah konektor. Karena di soal hanya satu subjek satu verb. 7. Tentukan subjek verb. Ada were,
The Apollo astronaut jadi subjeknya. Witness juga dianggap sebagai verb. Berarti ada dua verb. Maka jangan lagi tambah verb Charlie. Tidak ada konektornya di soal, nggak ada konektor. Jadi jangan coba-coba tambah dua verb kalau tidak ada konektor. Oke, berikutnya. Mana yang tepat? Berarti ini juga salah ya. Alfa atau Bravo? Bravo, karena Iya. butuh subjek dari witness. Betul, butuh subjek. Jadi kalau Anda hanya mengatakan whom of, nggak bisa. Ya kan? Maka setelah whom, butuh subjek. Maka inilah jadi subjeknya, millions of. 8. Nah, kalau teman-teman lagi-lagi sudah mahir, letak blank setelah preposisi. Preposisi itu, ini setelah blank, nggak ada verb. Tentu preposisi butuhnya objek. Jangan tambahkan verb setelah preposisi. Maka yang ada kata hit pasti salah karena dia adalah verb. Yang tersisa adalah konektor. Nah, ada konektor setelah preposisi. Seperti apa polanya? Apakah subjek verb atau langsung verb seperti delta atau subjek verb seperti di Charlie? Yang mana? Charlie. Oke, Kak Siti Kalvia Charlie, benar sekali. Ini setelah konektor cari sampai karena letaknya setelah preposisi. Berikutnya, certain authorities. Nggak ada koma ya, ini jadi subjek. Claim jadi verb. Ada that, ini jadi subjek. Ada that lagi, ini jadi subjek, ini jadi verb. Berarti dua konektor, verbnya masih dua, tapi subjeknya sudah tiga. Berarti di sini Anda sisa cari verb lagi. Di antara pilihan yang ada verb yang mana? Gak usah ada tambahan apapun, karena yang Anda butuhkan sisa verb. Alpha, oke. 10 is verb. Involved, jadi usahakan kalau katanya seperti ini panjang ya, jangan hanya berhenti kalau Anda sudah dapatkan verb. Anda harus betul-betul telusuri apakah Anda bisa dapatkan konektor di soal atau verb. Ini konektor. Makanya di sini ada verb lagi. Ini jadi subjek. Jadi satu konektor untuk dua verb sudah lengkap. Maka yang Anda butuhkan sisa subjek. Ini verbnya coret. Oke. Mana nih yang benar? Charlie. Oke. Charlie ya. Nice. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita lanjut dulu materi. Oh iya, rekaman yang kemarin belum sempat ya kami kirim. Mudah-mudahan hari ini bersamaan dengan materi hari ini. Oke, teman-teman tadi sudah dapat review mengenai semua jenis klausa. Posisi konektornya juga sangat berbeda. Ini dia. Mulai dari non clause, adjective clause, kemudian adverb clause. Oke. Nah, sekarang langsung ke materi reduce. Ya, ada istilah atau topik yang terkait dengan reduce. Ini masih terkait dengan clause. Oke. Berarti teman-teman harus tambahkan lagi bahwa clause itu bisa berupa konektor subjek verb, bisa juga konektor sekaligus subjek plus verb, dan yang ketiga bisa berupa reduce clause. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini possible, ya,
tergantung nantinya di pilihan yang mana yang eksis, yang mana yang ready di pilihan. Kalau dua-duanya ready berarti akan ada eh, yang perlu Anda analisa lagi lebih jauh. Sampai di situ ada kata yang tidak sesuai, maka jangan pilih. Ya. Nah, yang pertama, jadi reduce itu artinya ada beberapa kata yang dikurangi. Yang tadinya dua pola ini yang utama, sekarang dikurangi lagi. Ya. Yang pertama non clause. Ya, non clause itu bisa memiliki dua pola. Yang pertama konektor subject verb, ini yang paling utama. Yang kedua konektor sekaligus subjek plus verb. Oke. Nah, ini bisa direduce khususnya yang menggunakan pola pertama. Dia akan menjadi konektor to verb 1. Ya. Contoh yang paling mudah, kalau pola lengkapnya kan kita katakan begini, I do not know what I should do. Contoh kan, jadi mengikuti pola subject verb. Jadi 5W1H itu ya cocoknya subject verb. Nah, ini bisa dikurangi menjadi I don't know what to do. Jadi konektornya tetap bertahan. Ya. Jadi nantinya kalau di soal ada konektor, khususnya non-clause konektor, yang posisinya layaknya di non-clause, letaknya setelah verb, atau di awal kalimat, atau setelah preposisi, Anda tidak menemukan salah satu dari dua pola ini, maka Anda bisa temukan atau memilih pola yang berupa radio. Seperti apa polanya? Konektor plus to verb one. Ya. Berikutnya yang kedua, adjective clause. Nah, untuk adjective clause juga memiliki dua pola kan. Sebelum-sebelumnya polanya yang pertama atau yang kedua. Tapi dia lebih utama menggunakan pola yang kedua, yaitu konektor sekaligus subjek plus verb. Kalau nggak ada baru beralih ke konektor subjek verb. Dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat perbedaan who dengan whom ya. Kalau who itu langsung verb, sedangkan whom itu subjek verb. Nah, ini ketika direduce berlaku untuk yang pertama juga ya. Nah, jadi ketika pola ini direduce maka akan menjadi verb in, objek atau verb term. Ternyata sudah tidak ada lagi konektornya. Contohnya nih, ya. Nah, di sini ada who. Ingat, who digunakan untuk menjelaskan orang. Setelah who wajib langsung verb. Dan verbnya di sini ya juga sinkron dengan benda sebelum who. Karena minnya tunggal ya, makanya kata kerjanya juga tunggal. Nah, sekarang kalau ingin direduce, ternyata sisanya menjadi verb in atau verb 3. Maka konektornya dihilangkan, cukup aja.
Nah, sekarang yang mana yang harus digunakan, Sir? Verb ing atau verb 3? Nah, di sini kan ada objek song. Berarti ketika ada objek, nah ini sings-nya diganti menjadi verb. Jadi the man singing a song is my wife. Oke? Iya. Kalau nantinya di sini bukan objek tapi preposisi, berarti yang Anda gunakan verb 3. Jadi ini sebenarnya flashback ke materi present dengan past participle. Itu sebenarnya lengkapnya merupakan adjective clause yang di reduce. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga, adverb. Di adverb clause hanya memiliki satu pola, yaitu konektor subjek. Ya kan? Ada after, ada before, ada although. Dia hanya mengenali subjek verb setelahnya. Posisinya aja yang bisa fleksibel, boleh di depan atau boleh di tengah. Tapi dia hanya menggunakan satu pola, subjek verb setelah konektor. Tetapi yang paling sering muncul juga adalah adverb konektor itu banyak menggunakan pola reduce. Ya. Makanya kemarin mungkin teman-teman mengatakan adverb clause itu mudah sekali ya, karena dia tidak ada pola kedua. Tapi ternyata meskipun dia tidak menggunakan pola kedua, adverb clause juga sering muncul dalam bentuk reduce clause. Sekarang kita lihat gimana cara. Oke, ingat posisinya ya. Untuk adverb ada dua, bisa di awal subject verb atau di tengah. Oke. Konektor-konektornya juga teman-teman saya yakin masih ingat. Ada after, before, although, even though, while, if, until, since, as, because. Ya, banyak ya jenis dari adverb konektor. Nah, ketika ingin direduce, yang tadinya polanya konektor subject verb, maka dia akan menjadi seperti konektor plus verb ing, objek atau verb 3 preposisi. Mirip dengan adjective clause. Cuma adjective clause nggak ada konektornya lagi. Kalau adverb konektornya masih ada. Cuma nggak ada lagi subject verb dan diganti menjadi verb ing atau verb 3. Oke. Sekarang khusus untuk after itu ketika nanti teman-teman menemukan after blank, after anggaplah dia di awal kalimat blank, koma, tentu subject verb lagi kan setelah koma. Anda ingin cari subject verb di pilihan, ternyata nggak ada. After itu langsung aja verb ing. Ya, jadi after hanya mengenali pola verb ing kalau tidak ada subject verb di pilihan. Sedangkan konektor adverb yang lain bisa dua, bisa verb ing atau bisa verb 3. Yang membedakan adalah apakah ada objek atau preposisi setelah. Anggaplah nih before. Blank, setelah blank ada preposisi. Koma, subject verb. Biasanya kan yang Anda cari subject verb kan. Ternyata di pilihan nggak ada. Yang ada di pilihan adalah verb ing atau verb 3. Berarti teman-teman dahulukan yang verb 3.
Kenapa? Verb 3 itu identik bertemu dengan preposisi. Seandainya nggak ada verb 3, maka gunakan aja verb 3. Seperti itu. Jadi banyak variasi dari pola clause. Ada tanggapan dulu? Aman? Oke, kalau aman, lanjut untuk latihan. Wait a minute. Baik, teman-teman, kita jawab bersama-sama. Oke, nomor 1, polanya tetap sama, tentukan subject verb dulu. Subjek, ada couplet, ini bukan subjek, preposisi. Consist of, ini jadi verb. Ini ada konektor, subjek verb. Satu konektor untuk dua verb, sudah lengkap ya. Subjeknya juga dua, verbnya juga dua. Maka Anda boleh coret al, karena dia verb. Ya kan? Nggak mungkin tambah verb lagi. Kalau tambah verb lagi berarti harus tambah konektor. Cari juga sama. Ini posisinya yang ketukar harusnya. Setiap ingin tambahkan verb, ini kan sudah lengkap dua verb untuk satu verb. Setiap ingin tambahkan verb, yang harus Anda lakukan konektornya dulu kemudian verb. Makanya misalnya sama. Oke, sisa berapa dengan delta? Yang mana nih yang benar? Apakah menggunakan subjek dulu atau langsung verb? Ini terkait dengan posisi konektornya di mana. Jawabannya? Sisa berapa dengan delta? Delta. Delta. Nah, ternyata konektor yang akan Anda gunakan letaknya setelah benda. Berarti ada konektor setelah benda, kau usahakan yang langsung copy. Nah, dapat pula delta. Ya kan? Oke. Lanjut nomor 2. Subject verb the, kemudian contains for, cari lagi. Oh, enggak ada lagi. Oh, berarti fix subjeknya dan verbnya hanya satu. Maka semua pilihan yang menggunakan verb,
verb pasti salah. Anda harus gunakan konektor. Nah, kira-kira yang mana? Ya, the only one ya. Ini jawabannya pasti alpha. Ya, jadi semua pilihan yang menggunakan verb dicoret. Karena nggak ada konektor sama sekali. Ya kan? Oke. Berikutnya, 3. Subject verb, a computer. Verbnya adalah is. Oke, lanjut. Apakah sisa kata ini masih ada subject verb? Nah, mungkin ada yang mengatakan insert call, insert store. Nah, gini penjelasannya. Ketika ada ed, meskipun diikuti objek, tetapi didahului oleh artikel, maka ed-nya ini tetap dianggap kata sifat. Oke? Baik. Kemudian call juga masih dianggap kata sifat meskipun setelahnya adalah objek. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada is. Gitu. Kecuali nggak ada is, maka call bisa dianggap sebagai verb. Oke. Maka semua pilihan yang menggunakan verb coret. Di soal nggak ada konektor. Oke, sisa berapa Charlie atau silakan. Oke, sudah ada jawaban. Bravo. Coba kita cek. Bravo. Ini bedanya adalah kata setelahnya. Apakah subject verb atau langsung. Berarti kembalikan posisi konektornya di mana. Oh, konektornya akan digunakan setelah benda. Ketika ada konektor setelah benda, usahakan yang langsung verb. Ini ada subjek, ini langsung verb. Oke. 4. Subject verb ada. Apakah masih ada verb? Lagi ya, used. Ini masuk bagian dari kata kerja untuk is. Jadi satu rangkaian. Ya. Use kemudian preposisi, maka dia cuma adjective. Jadi use setelah benda, maka dia cuma adjective, ada preposisi setelah. Oke, cari lagi apakah masih ada verb. Nah, ternyata ada is. Di sini ada before, oke, konektor. Oke, lanjut eksekusi. Maka semua pilihan yang menggunakan verb coret. Karena verbnya sudah lengkap 2, konektornya 1. Oke, silakan. Iya, bravo ya. Jadi where, kemudian ini jadi subjeknya, aman. Oke, lanjut. 5. One theory, kemudian verbnya adalah is. Cari lagi kata kerja apakah masih ada? Oh, udah nggak ada lagi. Silakan, yang mana yang tepat? Ingat, kalau ada konektor di pilihan, usahakan harus ada kata kerjanya. Karena di soal sudah lengkap subjek verb.
Jawabannya yang mana? Oke, nomor 5, guys. Silakan dijawab. Subjek verbnya sudah ada. Ini konektor, nggak ada verbnya ya? Nggak mungkin. When, bukan verb ini. Apalagi di sini konektor yang letaknya setelah verb. Ya kan? Berarti yang paling benar adalah oke. Berikutnya 6. Subjek left, bentuk kedua dari leave. Apakah masih ada subjek verb? Oh, udah enggak. Kalau ada told, berarti dianggap sebagai bisa verb to atau verb to. Karena di sini objek setelahnya, otomatis kalau Anda pilih alpha, dia akan menjadi verb to. Double verb dengan left. Rata-rata konektor, nama ini yang benar. Konektornya di mana dulu? Oh, konektornya setelah benda. Karena ini adalah tempat, boleh menggunakan where. Yang penting kalau di sini nggak ada subjek verbnya, ya berarti yang mengikuti where adalah subjek. Sudah benar. 7. All the planets, subjeknya, verbnya adalah have. Ada konektor that letaknya setelah noun. Makanya ini dianggap verb. Satu konektor, dua verb dalam verb. Rata-rata di pilihan menggunakan konektor lagi. Berarti setiap ada konektor harus bertambah lagi verbnya. Iya, itu teman-teman sudah paham ya. Kalau which aja, verbnya mana? Dua konektor harus verbnya 3. Begitu juga dengan Charlie, Delta. Nggak ada tambahan verb. Yang ada verb adalah brown. 8. Newspapers, verbnya have. Masih ingat teman-teman beberapa kata kerja seperti estimate, believe, state, discover. Coba cari kata that, konektor that. Yang ada that, Charlie dengan that. Kalau di Charlie ada who-nya, berarti tambah verb lagi dong. Nggak ada. Berarti yang benar adalah. Oke, nice. Berikutnya, 9. Ini konektor. Makanya ini subjek, ini verb. Sebelum that, nggak ada subjek verb lagi. Satu konektor harus ada 2 subjek verb. Otomatis di sini subjek. Maka yang benar adalah 10. Lagi estimate. Ada that, ada that. Yang mana yang tepat? Kalau ada that setelah verb, maka that-nya itu subject verb. Berarti ini call dianggap verb. Nggak bisa that langsung verb kalau posisi that-nya setelah verb. Yang benar adalah lanjut 11. Verb ing di awal kalimat tapi ada komanya. Berarti dia bukan subjek. Ini jadi subjeknya, kamunya menjadi verb.
Sudah lengkap subjek verb, maka jangan tambahkan verb lagi. Nah, yang tersisa konektor-konektor. Konektornya berada di mana? Setelah benda. Berarti usahakan konektornya itu nggak butuh subjek, tapi langsung verb. Tapi di sini Alpha Charlie semuanya langsung verb. Yang membedakan adalah posisi almost. Gimana tuh? Yang mana yang tepat? Bisa Alpha dengan Charlie. Jadi yang benar adalah Alpha, karena one dianggap sebagai objek. Jadi adverb-nya digunakan sebelum verb. Oke, baik. Berikutnya 12. Nah, ini Abraham saved, became, dua verb, guys. Jadi harus ada satu konektor. Yang ada konektornya cuma satu. Oke, good job. 13. Ada has, compose, traditionally, adverb. Mana nih yang benar? Jangan gunakan verb di awal kali. Berarti yang paling benar adalah, kok nggak bisa bravo, Sir? Iya, kalau Anda gunakan bravo, otomatis verbnya ada tiga. Were, has been, composed. Karena how, subject, verb. Kan gitu. Kalau di Charlie, konektornya ada dua. Tapi yang paling benar adalah how ballads were composed traditionally has been. Verbnya ada dua. Jadi were dengan compose gabung satu rangkaian, has been satu rangkaian, konektornya satu. Ini ciri-ciri non clause. Tidak ada koma kan? Berikutnya 14. Jelas sekali subjek verbnya. Gak ada lagi subjek verb selain dari has been. Kemudian jangan tambahkan verb. Yang tersisa adalah konektor. Konektornya setelah benda. Diusahakan cari yang langsung verb. Ini bukan verb ya, karena nggak ada to be, ingat. Tapi yang paling benar dari konektor langsung. 15. The city subjeknya, verbnya adalah is. Oke, lanjut teman-teman. Mana jawaban benar? Ini konektor. Ini dicoret aja Charlie, nggak mungkin tambah verb lagi. 5W1H posisinya kata setelahnya adalah subject verb. Where langsung verb nggak bisa, where langsung verb nggak bisa. Alpha. Lanjut 16. Historical linguist study. Ini verb, ini konektor tapi verbnya nggak ada. Nah ini yang lengkap, konektor, subject verb. 17. Nah ini 2 koma, berarti apositif. Dan gila monster jadi subjek, verbnya is. Verb nggak boleh. Verb nggak boleh. Konektor dulu. Yang verb. Apakah Bravo atau Delta yang mana benar? Ini bukan verb. Berarti yang verb adalah fits. 18. Lagi a message, verbnya is. Maka semua pilihan verb cuma. Nah ini benda. Jadi ada lagi verb, tambahkan konektor setelah benda.
dapatnya round. Konektor langsung verb. Kalau why itu konektor tapi itu kepada di noun clause konektor. Letaknya setelah verb atau letaknya setelah preposisi. 19. Ini bukan subjek, ini jadi subjeknya, verbnya is. Gak ada lagi verb selain dari is, maka semua verb jawab. Yang tersisa ini ada konektor, verbnya nggak ada. Soalnya kan hanya satu verb, tambah konektor, tambah verb juga. Ini konektor, tambah verb. 20. Subject verb. Jadi biasanya kalau ada kata ing, ada verb di situ ya, biasanya. Can, survive, verb juga. Dua verb, belum ada konektor. Yang nggak ada konektor, coret. Susah apa? Cari. Where, do. Where langsung verb. Yang ada where, subject dulu, kemudian verb. Alpha. Oke. Ini untuk mereview semua materi-materi pause. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, aman ya? Baik. Nah, teman-teman, sisa satu materi yang terkait dengan structure, yaitu pola inversion, ya. Dan kita permantap lagi dengan latihan-latihan esok hari. Mudah-mudahan teman-teman berkesempatan hadir dan sehat selalu. Kalau ada pertanyaan, boleh di luar kelas, tanyakan aja di grup. Ya, adapun kecepatan kami membalas, ya, ini bersabar. Tapi kami akan balas. Tanggapan, pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada? Oke, mudah-mudahan materi hari ini menambah wawasan teman-teman dan juga lebih gesit lagi dalam identifikasi subject verb dengan konektor dan pola yang mana yang akan harus. Saya kira cukup, teman-teman. Selamat beraktivitas kembali and see you tomorrow. Bye.